Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih terus membahas surat Ibrani dan kali ini kita akan berbicara tentang Kristus, imam besar kita. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi ini telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sebab telah diketahui bahwa semua orang, bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Latar belakang Ibrani 7 ini mencakup serangan orang Yahudi khususnya terhadap jabatan Kristus sebagai imam. Mereka seolah-olah mengatakan, kalian berkata bahwa Kristus telah mati di atas salib sebagai korban bagi dosa. Tetapi saya tidak melihat bahwa Mesias yang dibicarakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi adalah seorang imam. Yesus memang tidak berada dalam peraturan imamat Harun karena dia bukan dari garis keturunan imam. Sebaliknya, dia ditentukan oleh peraturan Melkisedek. Yesus berasal dari suku Yehuda dan tidak pernah ada imam yang berasal dari Yehuda. Meskipun para raja sejak Daud berasal dari suku itu, seperti halnya Melkisedek adalah raja dan imam, Yesus juga adalah raja dan imam, raja dan imam yang sempurna. Penulis surat Ibrani ini menunjukkan bahwa pelayanan imamat Yesus itu sah karena berasal dari peraturan yang berbeda. Dengan adanya imamat Yesus yang kekal, keimaman Lewi yang lama tidak lagi diperlukan karena telah digantikan oleh imamat Yesus menurut peraturan Melkisedek. Kita tidak perlu terkesan dengan keimaman Yahudi. Pikirkan saja catatan tentang dosa-dosa mereka di dalam Alkitab. Harun membuat patung anak lembu emas. Kedua putra tertuanya Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing dan dihanguskan oleh Allah. Eli gagal untuk mendisiplinkan kedua putranya secara efektif. Kedua imam ini, Hofni dan Finehas, telah berbuat keji di kemah suci, menindas orang banyak dan mencuri dari persembahan-persembahan untuk Allah. Berulang kali para imam menyembah berhala, khususnya pada masa Raja Ahaz dan Raja Manasye, dan menolak para nabi Allah yang sejati. Yang terakhir, Kayafas, seorang imam besar, dengan para imam-imam kepala menghakimi Yesus dan memastikan ia disalibkan. Kemudian mereka menganiaya gereja-gereja Tuhan. Orang Yahudi tidak setia berpegang kepada keimaman mereka. Sebaliknya, mereka sering mengikuti dosa-dosa para imam. Akan tetapi sebagai imam kita, Yesus justru telah mempersembahkan korban sempurna untuk dosa-dosa kita. Ia telah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, di mana ia telah mencurahkan darahnya yang mahal. Yesus ada untuk menolong saudara dan saya melalui musim yang berat ini. Datanglah kepada Dia, Ia tidak akan meninggalkan kita. Dan jika saudara masih seorang berdosa dan terhilang, datanglah kepada Yesus. Ia tidak akan menolak saudara. Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ia akan mengampuni dan menyucikan saudara dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.